Pada zaman dahulu kala, tinggallah seorang anak laki-laki dengan kakeknya. Mereka tinggallah berdua di sebuah rumah sederhana di tepi hutan. Pada suatu hari, kakek menceritakan pengalamannya bertemu binatang-binatang yang ada di dalam hutan. Sehingga Nondo sangat tertarik dan bersemangat ingin pergi ke hutan bersama kakeknya. Nondo pun merengek-rengek ingin pergi ke hutan bersama kakeknya. Dan kakek pun memutuskan untuk pergi ke hutan bersama Nondo. Dengan penuh semangat, Nondo berjalan mengikuti kakeknya yang berada di depan. Karena kakinya pincang, Nondo pun berjalan dengan kakeknya agak sedikit lambat. Nondo pun sering tertinggal di belakang karena kakinya yang pincang. Dan seketika di hutan, Nondo pun berhenti dan bermain dengan binatang. Dan tanpa sadar, Nondo sudah tertinggal dari kakeknya. Ketika hari sudah semakin sore, Nondo pun mulai panik dan berteriak-teriak memanggil kakeknya. Sementara itu, kakek pun menyadari cucunya sudah tidak berada di belakangnya, dan kakek memutuskan untuk terus berjalan di hutan untuk mencari Nondo. Hari pun sudah malam, kakek menjadi panik dan berteriak-teriak mencari cucunya Nondo. Malam semakin larut. Kakek pun memutuskan untuk pulang karena mengira cucunya Nondo sudah kembali ke rumah. Dan sepanjang jalan menuju rumahnya, kakek terus berpikir cucunya Nondo yang masih menghilang di hutan. Sepanjang malam, kakek tidak bisa tertidur karena mengkhawatirkan cucunya Nondo yang masih menghilang di hutan. Dan akhirnya, kakek memutuskan untuk berjalan keluar ke depan teras rumahnya. Dan sesampainya di depan teras rumah, kakek pun berdoa agar Yang Maha Kuasa melindungi selalu cucunya Nondo yang masih menghilang di hutan. Sementara itu di hutan, Nondo bertemu dengan burung hantu. Tanpa sadar, Nondo terus menatap mata burung itu. Tiba-tiba, Nondo merasa sesuatu yang berbeda, yang tidak seperti biasanya telah terjadi pada tubuhnya. Akhirnya pada malam itu Nondo pun menjelma menjadi seekor burung mopo. Keesokan pagi harinya, kakek segera berangkat pergi ke hutan untuk mencari kembali cucunya Nondo yang masih menghilang. Sesampainya di hutan, kakek pun terus berjalan tanpa henti mencari cucunya Nondo yang masih menghilang di hutan.
Hari pun sudah menyerang sore. Nondo pun belum juga ditemukan. Karena merasa putus asa, kakek pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Ketika di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba kakek melihat seekor burung yang belum pernah ia lihat. Kakek pun memanggil-manggil burung tersebut. Burung itu pun langsung turun dari pohon dan hinggap di tangan kakek. Kakek pun memperhatikan burung itu yang kakinya pincang sama seperti Nondo. Dan kakek pun mengeluarkan air matanya dan ia sangat sedih karena cucunya Nondo yang berubah menjadi seekor burung mopo. Kisah ini mengajarkan dua hal kepada kita. Yang pertama adalah jangan memaksakan kehendak apabila tidak mampu seperti yang dilakukan oleh Nondo. Yang kedua, jangan bertindak gegabah seperti yang dilakukan oleh kakek.